Sadar gak sih, di era globalisasi saat ini, dunia menghadapi berbagai isu global yang kompleks dan terus berkembang. Beberapa di antaranya adalah pesatnya perkembangan teknologi digital, kesenjangan akses pendidikan, permasalahan kesehatan global, serta ketimpangan sosial yang masih terjadi di berbagai negara. Isu-isu tersebut tidak hanya berdampak secara global, namun juga memberikan pengaruh nyata terhadap kondisi dan pembangunan di Indonesia, terutama di berbagai sektor. Pembangunan sumber daya manusia ini selaras dengan asta-cita keempat Prabowo Subianto Gibran, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan, kesetaraan gender, serta peran perempuan dan penyandang disabilitas. Intinya, asta cita keempat ini tentang manusianya, karena negara maju itu dibangun oleh manusia unggul. Apa itu asta cita? Asta cita adalah 8 misi pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029. Tujuan besarnya satu, bawa Indonesia jadi negara maju di tahun 2045. Pas nih sama 100 tahunnya Indonesia merdeka. Nah, dari 8 misi itu, yang keempat fokusnya khusus pembangunan manusia. Kenapa? Karena kalau manusianya hebat, otomatis negaranya juga ikut hebat. Secara garis besar, ada 4 poin penting yang menjadi fokus dari asta cita keempat Presiden Prabowo. Yang pertama yaitu SDM unggul, yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga yaitu kesehatan, dan yang terakhir inklusi. Ini bukan misi yang bisa berdiri sendiri. Ini semua saling berhubungan untuk menjawab tantangan dunia sekarang. Sekarang kita masuk ke analisis isu globalnya. Yang pertama yaitu perang talenta. Dunia sekarang membutuhkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Data dari World Economic Forum 2025 mengatakan bahwa 44% skill yang kita punya sekarang akan tidak terpakai lagi dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu disebabkan karena AI dan otomatisasi. Hubungannya dengan asta cita keempat apa ya? Pemerintah jawab pakai program vokasi, upskilling digital, dan menyambungkan kampus dengan industri. Tapi PR kita masih banyak. Skor PISA Indonesia di bawah rata-rata dunia. PISA atau Program for International Student Assessment, yaitu program penilaian tingkat dunia yang mengevaluasi sistem pendidikan dengan mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun. Faktanya, banyak lulusan yang skillnya tidak sesuai dengan kebutuhan kerja atau yang dinamakan skill mismatch. Jadi, asta cita keempat ini penting supaya kita tidak hanya jadi penonton di era digitalisasi. Isu kedua yaitu adalah kesehatan. Setelah COVID, semua negara sadar pentingnya siap menghadapi pandemi. Terus seperti penyakit tidak menular, kayak diabetes, dan juga yang lainnya. Melalui asta cita 4, lewat program makan bergizi gratis dan memperkuat Puskesmas, bertujuan untuk menurunkan stunting. Data 2024 stunting kita itu di level 19,8%. Target tahun 25 yaitu 18,8% dan akan dirilis di pertengahan tahun 2026. Kemudian pemerintah juga menargetkan pada tahun 2029 terus turun menjadi 14,2% sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Masalah lainnya itu kita kurangnya dokter. Rasio dokter di Indonesia cuma sekitar 0,47 per 1000 orang. Standar WHO di angka 1/1000. Jadi kita masih butuh 2 kali lipat. Isu global yang ketiga yaitu perang teknologi. Amerika dan Cina lagi rebutan raja chip dan AI. Negara yang nggak punya teknologi sendiri gampang ditekan oleh negara lain. Kedaulatan kita bisa terganggu. Asta cita 4 ini jawab hilirisasi lewat digital dan kemandirian riset. Contohnya program 1 juta talenta digital dan pendapatan riset lewat dana negara. Tantangannya, anggaran riset kita baru 0,28% dari PDB, yaitu produk domestik bruto. Rata-rata
Dunia itu ada 2,2%. Jadi kita masih ketinggalan jauh. Dan kita harus terus mengejar ketertinggalan tersebut. Isu keempat, inklusi. Dunia lagi fokus ke SDG 5, Sustainable Development Goals, yaitu kesetaraan gender, terus masalah pengangguran anak muda, dan disabilitas. Asta Cita 4 ini tegas soal ada dorongan kuota di BUMN, bikin kreatif hub buat pemuda, dan menjalankan hub penyandang disabilitas. Tapi datanya, Indonesia peringkat 87 dari 146 Global Gender Gap Index 2024. Terus kerja, yang baru 54% buat perempuan dibandingkan 83% buat laki-laki. Artinya, potensi penduduk kita belum kepakai maksimal. Yang terakhir, peluang dan tantangan. Terus apa sih peluang kita? Pertama, bonus demografi. 68% penduduk kita produktif sampai 2035. Kedua, ekonomi digital. Ekonomi digital kita bisa tembus 360 miliar di tahun 2030. Tapi tantangannya juga nyata. 1, anggaran terbatas. 2, guru dan dokter numpuk di kota. Di daerah masih kurang. 3, masih ada 25% desa yang internetnya lemot. 4, tekanan geopolitik buat milih blok teknologi. Yang terakhir, jadi rekomendasinya apa? Yang pertama, fokus, jangan semua dikerjain. Pilih yang dampaknya paling cepat. Contohnya, makan bergizi dan digitalisasi sekolah. Yang kedua, kolaborasi. Pemerintah nggak bisa berdiri sendiri, butuh kampus, industri, sampai komunitas terkecil. Penutupnya, Asta Cita keempat ini jawaban Indonesia buat perang SDM. Kuncinya simpel, manusia unggul dengan negara berdaulat. Kalau ini berhasil, kita nggak cuma jadi pasar, tapi jadi pemain utama teknologi dan talenta dunia. Saya kutip satu kalimat, bangsa besar dibangun dari kelas yang hebat, lab yang canggih, dan rumah sakit yang kuat.